Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Janji Dara adalah cerita yang bersumber dari kisah nyata kemudian dikemas dalam narasi sebuah cerpen bersambung atau novel. Bukan cerita sedih tanpa manfaat, namun lebih kepada penyampaian perjuangan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam kisah ini, aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30 sampai 45 tahun yang lalu. Bulan dan tahun di cerita ini adalah perkiraan sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Janji Darah, review cerita sebelumnya. Cinta dan Rindu. Dalam episode sebelumnya bagian 10, masih kejadian tahun 1984 sampai 1985. Di mana Sultan di pondok pesantrennya yang ketiga di tahun itu. Dikisahkan Sultan terjaring mahkamah bahasa di pondok. Hukumannya adalah memilih membuat narasi dalam bahasa Inggris atau berjemur di tengah lapangan. Sultan memilih hukuman membuat narasi dalam bahasa Inggris. Narasi yang dibuat Sultan berupa surat kepada Pak Ngah pamannya si Rizal di Tanah Abang, Jakarta. Dibuat rangkap dua, yang satu diberikan ke Mahkamah Bahasa, yang satu dikirim ke Tanah Abang atau Pak Ngah. Jawaban surat dari Pak Ngah datang seminggu kemudian. Surat Pak Ngah justru membuat Sultan teringat masa lalunya di Solok pada tahun 1972, ketika dia dan ibunya mencari sang ayah. Pencarian itu berakhir dengan hampa. Bahkan Sultan dan ibunya terkurung di kota Solok karena tak ada lagi bus ke Bukit Tinggi sore itu. Janji Darah bagian 11, Terminal Rindu. Terminal bus sudah sepi. Tak ada orang lagi di sana. Aku dan ibu masih berdiri dengan kebingungan. Ibu berusaha mencari akal. Langit Solok berwarna merah kekuning-kuningan. Tadi panas terik. Sampai sore masih terasa panas walaupun sudah mulai berkurang. Ibu mencari warung nasi sambil bertanya-tanya. Tukang warung memperkuat memang tak ada kendaraan lagi kemana-mana pun. Terminal sudah tutup. Ibu membeli nasi satu bungkus, kemudian bertanya di mana masjid terdekat. Kami berjalan ke masjid yang ditunjukkan. Ibu tampak masih memutar otak apa yang harus kami lakukan. Terjebak di kota Solo yang tak terlalu ramai. Mau mencari penginapan, mungkin uang ibu tidak cukup untuk ongkos kembali ke Bukit Tinggi besoknya. Kami melangkah ke masjid. Hari hampir maghrib. Di pelataran masjid, kami menyibukkan diri dengan makan nasi bungkus dengan lahap. Lagi-lagi hanya satu nasi untuk berdua. Tapi aku sudah cukup kenyang. Demikian juga ibu. Ibu bilang sudah kenyang juga. Azan maghrib berkumandang. Orang-orang mulai berdatangan ke masjid. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dengan mukena putih, bapak-bapak dengan kain sarung kotak-kotak dan peci. Ada juga yang menggantung kain sarung kotak-kotaknya di leher. Setelah berwuduk baru kain sarung itu dipasang. Mereka melihat kami berdua sebagai orang yang tak dikenal. Namun mereka tidak tahu kalau kami sangat butuh bantuan. Jemaah sholat dan aku ikut sholat di barisan bapak-bapak. Ibu sholat di barisan ibu-ibu. Aku tidak hafal bacaannya tapi bisa mengikuti gerakan-gerakannya. Selesai sholat, satu persatu orang keluar dari masjid. Beberapa orang memperhatikan kami, tapi mereka tak bertanya. Kulihat ibu membaca Al-Quran, sementara di masjid hanya tinggal kami berdua. Aku berjalan ke tempat ibu. Ibu membelai kepalaku sambil terus mengaji. Aku tak berani melihat wajahnya. Mungkin ibu mulai khawatir atau takut.
Aku rebahkan kepalaku dekat Al-Quran yang dibaca ibu. Tak lama setelah itu, aku tertidur karena lelah sekali hari itu. Jalan kereta api dan panas terik masih terbayang dalam tidurku. Untuk selanjutnya, aku tidak ingat lagi. Ibu membangunkanku. Rupanya orang sudah selesai sholat isya, dan jamaah sholat isya pun sudah mulai pulang satu persatu. Sampai akhirnya ibu berbicara pada penjaga masjid. Penjaga masjid itu nampaknya telah memperhatikan kami dari maghrib tadi. Ketika beliau menghampiri kami, ibu pun langsung membuka pembicaraan, bercerita tentang kepergian kami ke kantor Departemen Agama Cabang Solok dan tertinggal bus ke Bukit Tinggi. Bapak itu memahami keadaan kami. Kemudian ibu bertanya, adakah orang Bukit Tinggi tinggal dekat terminal Solok ini? Bapak itu berkata ada orang Bukit Tinggi tinggal tak jauh dari sini, sekitar 100 meter saja. Rumahnya bercat kuning, banyak bunga di depan rumahnya. Ibu membimbingku ke rumah itu. Setelah mengucapkan terima kasih pada garim masjid, kota Solok sepi di malam hari. Tak banyak rumah waktu itu. Hingga antara rumah ke rumah terasa gelap tanpa cahaya. Kami sampai ke rumah yang dimaksud. Tampak cahaya petromak dari dalam rumah. Mereka belum sempat menutup jendela hingga kami bisa melihat ada orang di dalam. Teras rumah itu berupa 4 persegi dengan tembok setinggi bahuku. Di teras itu juga ada pot bunga dengan bunga yang segar-segar. Ibu mengetuk pintu pelan-pelan. Ada perasaan ragu, tapi ibu tak punya pilihan. Pintu dibuka. Ibu tak dapat berkata apa-apa untuk sesaat. Ibu dan tuan rumah nampak berpandang-pandangan saja. Ibu yang sholat di masjid tadi kan? Tiba-tiba tuan rumah yang terlebih dahulu membuka pembicaraan. Betul, kata ibu. Kami butuh pertolongan, kata ibu kemudian. Silakan masuk bu, masuk nak. Kami pun masuk. Ada perasaan lega dalam hatiku, demikian juga ibu. Saya sudah memperhatikan ibu sejak sholat maghrib tadi. Saya pikir tadi ibu punya saudara di dekat sini. Maka saya tak bertanya-tanya, kata ibu tuan rumah. Setelah kami duduk, ibu bercerita tentang yang kami alami hari ini. Intinya kami meminta tolong kalau boleh kami menginap di rumah itu 1 malam. Ibu tuan rumah dan suaminya menyambut kami dengan baik. Anak-anaknya pun disuruh bersalaman denganku. Kami disuguhi minuman dan beberapa kue warung. Ketika ditawari makan, ibu bilang kami sudah makan. Ibu pun tak banyak bicara lagi pada tuan rumah. Nampaknya mereka mengerti kami sudah kelelahan. Mereka mengambil kasur dari kamar dan membentangkannya di ruang tamu. Ada 2 bantal. Kursi mereka angkat melingkari kasur itu. Jadi kami tidur agak terlindung oleh kursi. Tak lama setelah itu mereka masuk ke ruang dalam rumah mereka dan meninggalkan kami di ruang tamu. Aku dan ibu tidur di ruang tamu dengan kursi mengelilingi kami. Agak susah mataku tertidur. Mungkin karena aku sudah tidur di masjid tadi, atau karena aku tak bisa tidur di rumah orang. Pikiranku terus menerawang sampai aku benar-benar tertidur. Pagi harinya aku dibangunkan ibu. Kulihat ibu sudah sholat dan beres-beres. Ruang tamu juga sudah kembali disusun sedia kala. Kasur dan bantal diangkat kembali dari ruang tamu. Kami diberi teh manis, pisang goreng dan ketan. Ketannya dibungkus daun dan ditaburi kelapa. Tampaknya baru dibeli di warung. Mereka menemani kami sarapan sambil ngobrol-ngobrol. Ibu bercerita sedikit tentang dirinya yang seorang guru, sementara tuan rumah menceritakan tentang dia yang berasal dari Bukit Tinggi dan buka kedai kelontong di dekat terminal bus kota Solok. Dia mengatakan bus Bukit Tinggi baru ada sore, tapi ada juga yang siang. Tapi jurusan Payakumbuh, ada juga yang ke Pekanbaru 2 kali seminggu. Semuanya bisa berhenti di Bukit Tinggi, tapi kalau sore sudah tidak ada. Selesai sarapan, ibu dan aku pamit.
Kami akan kembali ke kantor Departemen Agama itu. Agak terlalu pagi kami berangkat. Tapi ibu tak mau kehilangan kesempatan lagi hari ini. Kami kembali menelusuri jalan kereta api itu. Ketika kami sampai, kantor belum buka. Kami menunggu di luar. Pukul 8 pagi ada staf kantor yang datang. Dia kaget melihat kami sudah sampai duluan. Bapak kepala dinas datang setengah jam setelah kantor dibuka. Tak lama kami dipersilahkan masuk ke ruangannya. Ibu menyebutkan nama ayahku, guru agama pindah dari Pekanbaru. Bapak kepala dinas mulai mengingat-ingat dengan mencari data guru agama di Kabupaten Solok. Bapak itu memang menemukan nama ayah. Beliau mengatakan memang ada guru agama yang bertugas di Kabupaten Solok seperti nama yang disebutkan ibu. Tapi tempatnya di kampung, tak ada kendaraan ke sana. Kalaupun ada cuma 2 kali seminggu. Itu pun separuh perjalanan, harus ditempuh dengan berjalan kaki. 2 bulan sekali semua guru di Kabupaten Solok datang ke kantor untuk melapor dan mengurus administrasi. Ayah terakhir datang sebulan yang lalu, dan baru akan datang lagi 1 bulan kemudian ke kantor itu. Informasi itu cukup melegakan. Sekurang-kurangnya kami sudah tahu keberadaan ayah. Kemudian ibu mengatakan akan membuat surat. Nanti bila ayah datang, kepala dinas itu akan memberikan surat itu pada ayah. Sebelumnya ayah adalah guru agama di Pekanbaru. Di sanalah ayah dan ibu bertemu. Mereka menikah di Pekanbaru, namun dengan berakhirnya perang PRRI antara Republik Sumatera bagian tengah dengan pemerintah pusat, ibu kembali dipanggil mengajar di Bukit Tinggi. Sementara ayah tetap di Pekanbaru. Beberapa tahun kemudian, ayah juga dipanggil kembali ke Solok dan mengajar di kampung halamannya. Seingatku ada beberapa kali saya dan ibu ke Solok mencari informasi tentang ayah. Surat yang dititip ibu lewat kepala dinas, kabarnya sudah dikasihkan ke ayah. Tapi ayah tak kunjung datang menemui kami di desa Batang Ketarandam. Ibu bahkan menulis surat berkali-kali ke Solok dengan harapan sampai pada ayah. Namun hampir setahun sudah kami menunggu ayah tak kunjung pulang. Pernah suatu saat ibu mengajakku kembali ke Solok. Itu sudah ketiga kali kami pergi. Tak sengaja aku bicara pada ibu. Sudahlah tuh mak, kalau dia ingat sama kita, dia akan pulang. Kalau tidak, biarkan saja. Capek kita mencari-cari terus, kataku. Ibu kaget mendengar apa yang aku katakan. Biasanya setiap mencari informasi tentang ayah ke Solok, aku selalu dibawa. Namun sekali ini aku malas untuk pergi. Ibu agak serba salah dengan sikapku. Namun, ibu tetap mau pergi. Aku sebenarnya bukan malas menemani ibu, tapi aku seperti dapat rasakan betapa dukanya hati ibu. Walaupun ibu tak menampakkannya padaku, tapi aku tahu dari raut wajah ibu. Aku tak sanggup melihat wajah ibu yang kecewa terus-menerus. Namun karena ibu tetap akan berangkat, aku pun tetap menemani ibu. Di Solok seperti biasa, ibu menanyakan keberadaan suaminya. Namun jawaban mereka tak jauh berbeda dengan kedatangan kami pertama. Ayah ada datang ke kantor itu dan telah mengetahui kami datang mencarinya. Tapi tak jelas jawaban dari ayah. Ibu mulai nekat untuk mencari ayah ke kampung halamannya. Tapi kami harus menginap di Solok. Pagi berangkat dan akan sampai sore di kampung ayah melewati bukit dan hutan. Separuh perjalanan berjalan kaki. Tentu saja ibu tak bisa pergi kalau hanya aku yang menemani. Rencana itu belum bisa dilaksanakan saat itu. Butuh persiapan dan butuh petunjuk jalan. Kepala dinas mengatakan ada kemungkinan ayah akan ke kantor seminggu lagi karena ada urusan administrasi ayah yang harus diselesaikan. Tapi tepatnya kami tidak tahu. Tergantung kendaraan yang tersedia dari kampung ayah. Kemudian ibu menulis surat. Surat yang dibuat ibu kali ini terasa sangat berbeda dengan surat-surat itu sebelumnya. Aku lihat menulis lama sekali. Sekali-kali ibu menutup wajahnya dengan selendang. Lembar demi lembar, surat ditulis ibu untuk suaminya.
Dan ibu seperti tak selesai-selesai menulis. Aku tahu air mata ibu sudah jatuh berkali-kali, tapi aku pura-pura bermain-main saja di kantor itu. Kubiarkan ibu asik dengan surat-suratnya. Aku tak mau mengganggu. Halaman demi halaman, air mata demi air mata, berkali-kali ibu menghindari wajahnya dari tatapanku. Berkali-kali pula aku pura-pura tidak melihat wajah ibu. Surat itu pun sudah selesai, tampak begitu tebal. Setelah dimasukkan ke dalam amplop, ditulis nama ayah dan diserahkan pada bapak kepala dinas. Melihat surat yang begitu tebal, kepala dinas tertegun. Tapi dia nampaknya maklum. Insya Allah, bila dia datang dan saya akan serahkan langsung padanya, kata beliau pada ibu. Kami kembali menelusuri jalan kereta api itu. Aku dan ibu sama-sama diam. Kemudian ibu membelai-belai kepalaku. Seperti kata Sultan, kita tak akan datang ke Solo ini lagi. Bapak kepala dinas itu mengatakan ayah kemungkinan akan ke Solo minggu ini. Insya Allah surat ibu dibaca ayah, kata ibu memberi penjelasan padaku. Bulan depan tepat setahun ayah Sultan tidak pulang. Mak minta ayah pulang kali ini. Mak telah tulis surat panjang-panjang. Bulan depan mak suruh benar-benar meminta ayah pulang. Kita akan tunggu ayah di terminal Pasar Banto di Bukit Tinggi di hari Minggu awal bulan depan. Kita semua, mak dan semua anak-anak mak, kita akan tunggu ayah. Terlepas ayah datang atau tidak, tetap akan kita tunggu. Terdengar suara ibuku tegas tapi lirih. Ibuku wanita yang lemah, tapi kali ini ibu pasti akan melakukan niatnya. Kami akan tunggu ayah di terminal. Ibu telah mengatakan itu di surat pada suaminya. Apapun yang terjadi nanti, kita berserah diri pada Allah, kata ibu padaku, juga pada diri ibu sendiri. Solo 1972.